Selamat malam kepada Pak Wahyudin selaku dosen mata kuliah perancangan pabrik kimia. Berikut saya akan membahas materi perancangan pabrik kimia dan menghubungkan ke dalam tugas akhir saya, yaitu prarancangan pabrik kimia hidroksimetilakrililamid. Berikut saya akan membahas. Yang akan saya bahas, yang pertama adalah pemilihan alat, yang kedua adalah pengendalian proses, yang ketiga adalah analisa ekonomi. Yang pertama, penetapan kapasitas produksi prarancangan pabrik hidroksimetilakrililamid. Kami telah berdiskusi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sebelumnya. Kami menetapkan kapasitas produksi prarancangan pabrik hidroksimetilakrililamid adalah 1.800 ton per tahun. Untuk pembentukan suatu proses produk adalah yaitu dengan mereaksikan bahan baku akrilamid atau C3H5NO dengan formaldehid atau CH2O menghasilkan hidroksimetilakrililamid atau rumus kimianya C4H7NO2. Sebelum pembentukan hidroksimetilakrililamid ini yaitu menggunakan bantuan katalis untuk mempercepat reaksi, yaitu natrium hidroksida dan natrium molibdat. Sumber reaksi ini kami dapat dari jurnal, di salah satu jurnal internasional yang dihasilkan atau dihasilkan oleh peneliti Riyadi Bouaziz bin Mesli tahun 2008 dengan judul Jurnal Synthesis and Characterization of an acrylamide-based resin for coating application. Kemudian selanjutnya proses flow diagram. Proses flow diagram yang sudah kami kerjakan adalah sesuai dengan gambar berikut. Tetapi yang paling penting, kami memberitahukan juga bahwa progres tugas akhir kami belum sampai ke proses flow diagram, tapi berhubung karena Pak Wahyudin sudah pernah menjelaskan ke kami tentang bagaimana cara menggambar suatu proses flow diagram dan tahapannya seperti apa. Jadi kami mencoba-coba membuat proses flow diagram sebelum nantinya fix kami sampai ke tahap proses flow diagram. Yang sudah kami coba adalah seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada tangki akrilamid, ini untuk tangki bahan baku. Kemudian ada tangki formaldehid, tangki natrium hidroksida, dan tangki natrium molibdat. Dari setiap tangki ini akan dipompakan menuju ke reaktor, yaitu CSTR, dengan komposisi atau perbandingan yang sudah ditentukan. Sebelum masuk ke reaktor, ada proses kontrol, yaitu proses flow kontrol yang akan masuk ke reaktor. Kemudian di dalam reaktor, di sini ada proses pemanasan. Makanya sebelum masuk ke dalam steam masuk ke dalam reaktor, steam dalam reaktor akan kita jaga. Itu kita jaga dengan menggunakan proses kontrol, yaitu dengan kontrol temperatur. Kita akan jika temperatur terlalu tinggi, maka akan kita setting flow steam yang akan masuk ke reaktor akan kita stop. Makanya di dalam reaktor akan kita pasang transmitter untuk memberi sinyal ke dalam ke kontrol valve jika panas di dalam reaktor sudah mencukupi. Nah, selanjutnya dari reaktor akan masuk ke evaporator. Di sini adalah proses penguapan, atau proses pemekatan. Di sini juga menggunakan bantuan steam dari boiler. Temperatur juga akan kita kontrol di sini biar nggak terlalu tinggi. Kemudian dari evaporator masuk ke crystallizer.
Di sini adalah proses pengkristalan, kemudian selanjutnya produk akan dihasilkan berbentuk kristal, yaitu atau berbentuk serbuk hidroksimetilakrelamin. Kemudian untuk selanjutnya pemilihan alat, saya dan teman saya telah memilih beberapa alat yang akan kami nanti cantumkan di tugas akhir kami, dan tentunya juga hal ini berdasarkan bimbingan dan ajaran yang sudah kami dapat dari Pak Wahyudin. Yang pertama itu alat yang kami pilih itu ada storage tank. Ini berfungsi untuk menyimpan bahan baku senyawa kimia yaitu akrilamid, formaldehid, natrium molibdat, dan NaOH. Kemudian fasa nanti untuk penyimpanan di sini fasa cair. Bentuk tangki itu tangki silinder vertikal dengan alas datar dan atap berbentuk toris vertikal di set head. Kemudian bahan tangki ini terbuat dari stainless steel, jumlahnya ada 6 unit. Ya, untuk tangki akrilamid dan formaldehid masing-masing ada 2. Kemudian natrium molibdat dan NaOH masing-masing ada 1. Jadi totalnya ada 6. Kemudian selanjutnya ada reaktor. Jenis reaktor yang kami pakai adalah reaktor alir tangki berpengaruh atau CSTR. Ini berfungsi untuk mereaksikan atau pembentukan hidroksimetilakrelamin. Jadi reaksi yang berlangsung di sini antara akrilamid dan formaldehid dengan bantuan katalis NaOH dan natrium molibdat di sini akan bereaksi, kemudian akan menghasilkan hidroksimetilakrelamin. Fasa di dalam tangki ini adalah fasa cair dengan cair. Kemudian bentuk tangki ini berbentuk silinder vertikal dengan atap berbentuk toris spherical di set head. Bahan tangki ini terbuat dari stainless steel. Ini nanti karena untuk prarancangan pabrik hidroksimetil ini kami sistemnya sistem batch dalam pengolahannya. Jadi jumlah tangki yang akan kami rancang itu berjumlah 1 unit. Kemudian yang ketiga ada evaporator. Di sini nanti ke dalam evaporator, di sini proses penguapan solusi hidroksimetilakrelamin sehingga dihasilkan produk yang semakin pekat dengan atau produk yang memiliki konsentrasi tinggi. Kemudian di sini juga ada bantuan steam. Vapor akan naik ke atas, kemudian dari bawah akan terbentuk produk yang konsentrat. Fasa di dalam evaporator ini ada fasa cair dan gas. Tangki berbentuk silinder dengan atap dan dasar berbentuk toris spherical di set head. Bahannya dari stainless steel, jumlahnya ada 1 unit. Kemudian crystallizer. Jenis crystallizer yang kita pakai adalah crystallizer yang berbentuk vertikal dengan seperempat kerucut pada bagian bottom tangki. Jadi kami telah mencari di internet. Nanti untuk nantinya di prarancangan kami ini akan menggunakan dengan seperempat kerucut pada bagian bawah tangki. Kemudian selanjutnya fungsinya untuk mengkristalkan solusi pekat hidroksimetilakrelamin sehingga nanti di produk akhirnya produknya akan berbentuk kristal atau berbentuk serbuk. Fasa di sini ada fasa cair dan padat. Bentuk tangki ini berbentuk silinder vertikal dengan atap berbentuk toris spherical di set head dan dasar berbentuk seperempat kerucut. Bahannya terbuat dari stainless steel dan unitnya nanti ada 1 unit. Kemudian selanjutnya untuk pengendalian proses. Di dalam perkuliahan sebelumnya yang telah diajarkan Pak Wahyudin, pengendalian proses adalah cara memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Peranan pengendalian proses ini perlu untuk mencegah kecelakaan, untuk mendapat hasil yang maksimal, dan satu lagi untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap aman. Kemudian peranan pengendalian proses dalam pabrik kimia mencakup 3 kelompok,
yaitu keamanan yang sudah saya bilang tadi, kehandalan operasi atau operability, kemudian keuntungan ekonomi, profitability. Yang pertama, keamanan. Keamanan ini atau safety untuk menjaga atau mempertahankan batas aman keselamatan kerja, operasi dan pencemaran. Yang kedua, kehandalan operasi, operability. Ini untuk mempertahankan kondisi tetap, mantap dalam batas operasional, sehingga produktivitas dan kualitas produk terjaga. Kemudian yang ketiga, keuntungan, profitability. Ini proses berjalan optimum dengan keuntungan yang maksimum. Kemudian ke tahap selanjutnya, pengendalian proses. Ini juga dulu ada diajarkan oleh Pak Wahyudin, di mana di dalam suatu proses itu harus ada pengendalian proses, terlebih di dalam suatu tangki atau reaktor. Di desain yang akan kami bahas nanti ada reaktor. Di dalam reaktor ini nantinya akan dijaga temperatur atau suhu di dalam reaktor. Jadi di dalam tangki ini akan dipasang transmitter suhu, kemudian di sini ada pengendali suhu dan akan diberi sinyal ke katup kendalinya. Jadi jika temperatur sudah mencapai yang diinginkan, maka konsumsi steam yang akan masuk ke reaktor akan dikurangi atau bahkan ditutup. Ini sama saja yang di kiri dan di kanan. Kemudian selanjutnya, analisa ekonomi. Analisa ekonomi adalah yang pertama itu evaluasi ekonomi dalam perancangan pabrik. Yang pertama, modal yang ditanam, yaitu ada modal tetap, ada modal kerja. Modal tetap itu termasuk yang pertama letak pabrik, gedung, utilitas pabrik, alat proses, gudang, fasilitas darurat, dan yang tidak terduga. Kemudian biaya modal kerja ini termasuk persiapan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan produk, persediaan maintenance dan service, nilai uang yang akan diperoleh, dan minimal cash yang harus ada. Kemudian biaya produksi, ini manufacturing cost, ini termasuk bahan baku, transportasi dengan kontainer, ini bisa saja untuk pengiriman bahan produk kita dan pengiriman bahan baku ke tempat atau ke pabrik yang akan kita bangun. Kemudian yang selanjutnya biaya produksi, kemudian biaya overhead, kemudian selanjutnya pengeluaran umum. Kemudian analisis ekonomi. Ini analisis ekonomi bertujuan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu penanaman modal. Hasil analisis ekonomi digunakan untuk mengambil keputusan apakah penanaman modal itu diteruskan atau tidak. Ini sebenarnya dulu Pak Wahyudin sudah menjelaskan ke kita tujuan kita sebelum kita membangun pabrik, terlebih dahulu kita harus ada analisa ekonomi. Apakah kita nanti berapa lama kita akan mendapatkan atau berapa lama kita akan kembali modal, dan setelah berapa lama kita akan mendapatkan untung yang banyak dari pabrik yang akan kita bangun. Pada penilaian kriteria investasi secara finansial, hal yang perlu kita perhatikan juga itu berapa lama proyek tersebut dapat memberikan hasil atau keuntungan. Ini juga menjadi pertimbangan untuk salah satu investor. Tentunya kita membangun suatu pabrik harus mendapatkan untung. Kemudian parameter yang sering digunakan dalam analisa ekonomi itu ada yang pertama BEP, ini break even point. Break even point adalah suatu keadaan tingkat produksi tertentu yang menyebabkan besarnya biaya produksi keseluruhan sama dengan besarnya nilai atau hasil penjualan atau laba. Kemudian pada keadaan BEP, perusahaan tidak untung dan tidak lagi rugi. Penentuan BEP didasarkan oleh hubungan nilai penjualan, biaya produksi keseluruhan, dan volume produksi. BP itu sama dengan total fixed cost per KMP.
KMP itu kontribusi marginal dalam persen. Kemudian yang selanjutnya NPV. NPV ini adalah net present value. Kemudian selanjutnya net B per C ratio. Ini net benefit cost ratio. Kemudian selanjutnya ROI, return of investment. Ini rasio antara besarnya laba per tahun dengan besarnya modal. Jadi ROI itu sama dengan laba per modal tetap dikali 100%. Demikian hasil presentasi saya yang sudah saya jelaskan, dan tentunya ini saya presentasikan materinya berasal dari yang sudah pernah diajarkan oleh Pak Wahyudin, dan saya sudah menghubungkan ke tugas akhir yang akan kami kerjakan. Sekali lagi Pak Wahyudin, tugas akhir kami masih sampai bab 3, jadi kami belum terlalu detail menjelaskan tentang pengendalian proses, analisa ekonomi, dan pemilihan alat. Kami belum terlalu bisa menerangkan dengan detail, tapi ini kami mencoba. Terima kasih Pak, mohon dimaklumi. Selamat malam. Le, setuju Le? Saya sangat setuju dulu Le. Atau perlu Le? Saya sangat setuju dong. Ya, Nung stok nak kaning. N. Nyon. N. Ya. Stop Gisel. Nyon. N. Video dong. End meeting for all.